Halo, selamat datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Halo teman-teman podcast Rumah Degiri, kali ini kita lagi berada di luar studio. Nih saat ini saya bersama dengan salah satu pelaku UMKM juga. Halo Ibu. Dan Ibu siapa nih? Ibu Siti Munawwaroh. Ibu Siti Munawwaroh. Kabarnya gimana nih Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya kan? Puasanya lancar Bu? Lancar. Lancar. Ini hari ke-11. Hari ke-11. Gimana nih bisnisnya akhir-akhir ini? Untuk masa sekarang ini ya alhamdulillah Mbak mulai naik lagi dibanding tahun kemarin. Dibanding tahun kemarin ya kan, soalnya pandemi ya kan. Kemarin tuh turun drastis sekali. Turun drastis. Ya, Ibu nih bisnisnya apa nih? Nih ada di depan. Ini Bagia ya Ibu ya. Bagia Almuna. Almuna nih namanya Ibu sendiri nama atau? Ibu sama nama anak itu apa ya Mbak? Dulu waktu pikirnya itu masa kecilnya dia, masa bayi baru lahir. Jadinya Udah berapa tahun nih? Kira-kira mulainya 2011 insya Allah Mbak. 2011 kalau sampai sekarang berarti udah sekitar 10-11 ya sekitar 12 tahunan lah ya berbisnis seperti ini. Konsistensinya gimana nih? Kan ibu rumah tangga, untuk berbisnis seperti ini pasti butuh waktu, apalagi ibu punya anak juga. Itu gimana bagi waktunya Bu? Ya pokoknya kita ini harus pandai-pandai lah Mbak bagi waktu, mana untuk keluarga, mana untuk anak-anak lagi untuk sekolah, untuk ya biarpun ya juga nyamping kerja di luar gitu loh. Berarti selain ini ibu juga punya kerjaan di luar? Ya, ada. Sebagai apa Bu? Sebagai klinik servis di SMA 2 Taruna ini gitu. Jadi tetap aktif untuk mencari uang juga ya. Berarti sebagai seorang wanita kita juga harus tetap harus tetap mencari uang, membantu suami dan sebagainya. Apalagi bulan ini adalah salah satu bulan Hari Kartini. Ada Hari Kartini bentar lagi ya, tanggal 21 April. Jadi sebagai seorang wanita mungkin Ibu ya, kita juga harus berani nih untuk berbisnis, mencari uang, membantu suami dan mengeluarkan eksistensi kita sebagai seorang wanita gitu ya. Bener Bu? Iya, sekali Mbak. Iya. Oh ya Bu, nih untuk Bagia sendiri kenapa Ibu milih untuk bisnis Bagia? Soalnya kan kalau dilihat dari saat sekarang mungkin ya, Bagia itu banyak yang udah dimodifikasi jadi lebih modern lah dan sebagainya. Tapi kenapa Ibu masih dengan taste tradisional? Soalnya kalau Bagia itu di samping orang-orang udah mulai melupakan gitu Mbak ya, saya ingin kreasi atau warisan leluhur dari asli Banyuwangi nggak punah, nggak hilang gitu Mbak. Saya ingin melestarikannya biarpun sampai nanti insya Allah mudah-mudahan kalau bisa sampai go internasional lah. Amin. Gitu. Kalau saat ini udah dikirim kemana aja Bu? Ya ini ya di luar Jawa bisa di Sulawesi, ada yang dari Padang itu juga Mbak. Order di sini. Itu kenalnya dari mana Bu? Dari saudara-saudara Mbak, lewat antar mulut ke mulut. Dari nanti dari saudara di sini kirim ke sana, gitu. Jadi langsungnya nggak langsung order sana, tapi saudaranya dari sini order ke sana. Kayak gitu. Terus pernah nggak sih dengar dari teman-teman atau saudara-saudara yang pesan kenapa lebih memilih Bagia dari Almuna dibandingkan Bagia lainnya gitu misalnya? Ya kalau yang biasa pesen atau yang bisa order itu Mbak, katanya lebih lebih keras, lebih gurih, lebih mantap gitu aja warnanya gitu dibanding. Tapi saya sendiri nggak berani gitu. Orang-orang sendiri yang bilang Mbak. Ini berapa lama kalau tahannya? Bisa sampai 6 bulan. 6 bulan kayak gitu. Proses pembuatannya lumayan lama nggak sih? Lama, 2 hari Mbak soalnya. 2 hari? Iya. Itu buatnya prosesnya kayak gimana Bu? Itu kalau pertama kan soal tepung kalau mungkin kalau di tempat lain nggak tahu ya Mbak gimana. Kalau yang ini saya goreng dulu jadi bisa lebih tahan lama. Terus rasa tepungnya bisa hilang kan, nggak kayak tepung mentah. Terus 1 hari kita goreng. Kalau tepung apa itu Mbak, tepungnya istilahnya panas, itu nggak bisa dibikin, dia akan melebar. Jadi sekarang kita goreng tepung, besok baru kita bisa ngadonin. Baru ngadonin. Ada yang bantuin nggak Bu untuk jualan seperti ini?
Ada Mbak untuk kalau pas hari Lebaran gini kita ada order dari luar, ada orang yang bawa, ada yang anu gitu. Selain ada yang datang langsung ke sini. Tapi kalau buatnya buat sendiri? Buat sendiri. Dari 2011 sampai sekarang buat sendiri. Jadi aktif gitu ya sampai sekarang. Buat sendiri Mbak. Untuk ini nih Bu, kalau misalnya sekarang kan bulan-bulan puasa gitu ya, kira-kira selama 1 tahun kalau misalnya dilihat track recordnya 1 tahun itu orang lebih banyak membeli di bulan apa Bu? Untuk yang paling banyak itu puncaknya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Kalau bulan biasa itu paling cuma 1 bulan tuh kadang sampai cuma 15 kilo, 20 kilo paling. Kalau pas bulan Ramadan gini bisa sampai 2 kintal. 2 kintal? Iya. Wah, kalau 2 kintal itu berapa ya? Berapa ya? Dua berapa uangnya gitu ya, mikir ya. Wah, lumayan. Tapi kan Ibu sambil puasa gitu kan, kalau puasa kita kan mungkin rada lemes ya Bu ya. Tapi Ibu sambil membuat ya, gitu. Bisa Alhamdulillah berarti. kita diberi masih kesehatan kan. Jadi insya Allah kalau kita yang penting itu pasrah sama yang kuasa sama yang di atas. Kita pasti diberi kekuatan, biarpun itu seberat apapun kita pasti tetap bisa lancar kayak lancar gitu. puasanya, lancar gitu. Akhir-akhir ini ada orderan banyak nggak sih Bu? Ini untuk yang bulan Ramadan ini alhamdulillah Mbak, ada order dari siapa itu yang itu loh Mbak, siapa ya? Kalau nggak salah Pak Sony Danu Paramita. Dana Paramita. Paramita. Tanya sih untuk apa itu nggak begitu paham saya. Ada order ya, yang mampu Bu, insya Allah. Pesan berapa Bu? Sekitar ada hampir 700 bungkus Mbak. 700 bungkus, wah luar biasa. Jadi emang Pak Sony ini memberdayakan UMKM banget Bu. Jadi sebelumnya juga dia sempat beli di stand anak-anak kayak gitu, sama ada pelaku UMKM juga diborong kayak gitu. Mungkin sekarang giliran Ibu. Rezekinya Ibu mungkin sekarang. Ibu. Karena Pak Sony juga di ini Bu, di Komisi 6 bidang UMKM dan sebagainya, jadi memberdayakan UMKM dan sebagainya kayak gitu. Tapi kuat nih Bu, buat sebanyak itu. Insya Allah, mudah-mudahan. Insya Allah kuat. Sekarang udah lagi proses pembuatan. Iya. Jadi setiap hari Ibu? Tiap hari. Tiap hari buat? Iya. Kalau sehari itu kapasitasnya bisa buat berapa banyak Bu? Kalau misalnya dibuat se-pieces kayak gini dapat berapa? Kalau dari Ibu sendiri kemampuannya Ibu? Kalau saya sendiri tanpa bantuan. Tanpa bantuan itu minim paling 3 resep Pak. 3 resep itu bisa menghasilkan 9 kilo. 9 kilo Iya, sehari? Sehari. Itu berapa jam? Berapa jam itu buatnya Bu? Ya mungkin sambil 1 hari Pak. 1 hari? Soalnya 1 kali open itu 1 resep itu bisa makan 4 jam. 4 jam? Oh di oven ya itu? Iya open. Soalnya saya pernah mencoba, saya pertama saya mulai jam segini, nanti selesai kira-kira jam berapa ya gitu. Jadi di coba cek gitu. Ternyata 4 jam itu kelar dah 1 resep. Ibu pernah nggak sih dari 2011 sampai sekarang kepikiran untuk tidak berjualan lagi, atau sempat nggak berjualan gitu, pernah nggak? Pernah Mbak, pernah sekali. Mungkin kadang ya lelah kayak gimana kok terus begini, nggak ada kayak kemajuannya gimana. Emang dulu tuh penjualannya gimana Bu? Pas 2011 itu apakah tidak seramai sekarang? Cuman ya ada Mbak, cuma gimana kalau kadang kepingin gini loh Mbak, saya Mbak. Nggak cuma lebaran aja gitu. Saya ada itu kalau hari-hari biasa itu biarpun ada kenaikan, tapi kendalanya itu saya di pemasaran Mbak. Mintanya itu pinginnya itu kita punya sendiri, kita bisa berjual-belikan sendiri, kita gitu pengennya biar langsung ke ini ya, ke orangnya langsung beli gitu ya. Kalau sekarang masih lewat perantara sampai sekarang. Iya, sampai Jadi sekarang. pas waktu itu sempat kayak capek lelahnya itu di tahun keberapa? Tahun keberapa? Kira-kira tahun berapa ya Mbak? 2000 berapa mungkin? 2018, 2019. Itu pas mau pandemi ya, berarti udah lumayan lama bisnis. Mulai itu dah kayaknya
ini lebarannya gimana, nggak ada orang mudik, nggak ada ini, nggak ada, duh gimana ini kalau udah kadang kan terlanjur udah belanja, tahunya nggak, aduh kayaknya ini nggak ada peminat, nggak ada orang belanja gitu aja. Tapi Ibu waktu itu waktu pandemi tetap buat. Tetap baik, tetap buat biarpun turun omset, biarpun kan ya tetap buat. Soalnya kalau udah yang biasa kita order ke kita, kasihan nanti udah datang lama jauh-jauh datang ke sini nggak ada, gimana itu kasihan. Kalau dibandingkan dengan pandemi sama yang sebelum pandemi, itu jauhnya tuh seberapa banyak Bu? Beda penjualannya? Ya mungkin berapa persennya ya Mbak, kalau mungkin ya turunnya sekitar hampir 50%. 50% dari sebelumnya? Iya. Kalau sebelumnya sampai 2 kuintal, kadang kemarin itu paling cuma ada kadang 80 kilo cumaan. Pas pandemi kemarin. Tapi rata-rata semua UMKM ini ya merasakan hal yang sama gitu kan ya Bu. Kedepannya Ibu ada bayangan gak sih pengen bisnis seperti apa, atau tetap mempertahankan bisnisnya Ibu jual bagia? Ya kalau bagia itu saya inginnya tetap Mbak. Nanti dikasih apa variasi apa, dimodifikasi lagi, dikasih varian rasa lagi, apa gimana. Terus di samping jual bagia dia apa untuk produk-produk lain juga mungkin mau coba-coba lah. Mau coba-coba juga ya untuk meluaskan pasar gitu kalau ya. Kalau masalah bagia saya nggak mau ingin pindah lagi. Nggak mau pindah soalnya emang udah sehati gitu ya. Soalnya dipercaya juga kali ya, udah berapa tahun gitu jualan bagia gitu kan. Dan bagia udah jadi kayak namanya gitu ya. Udah jadi poin banget kayak gitu. Dan sampai sekarang bersyukur nggak sih Bu berjualan bagia dari tahun 2011? Sekali Mbak, saya bersyukur sekali. Saya dulu dikasih kesempatan bisa lewat kakak ini dulu yang kakak ipar. Oh berarti awalnya bukan dari Ibu? Bunda, dari kakak ipar. Kakak ipar udah tidak ada. Akhirnya saya coba-coba, saya tak gini, masa kakak bisa, saya enggak gitu. Berarti Ibu melanjutkan gitu. Tapi sebelumnya dari kakak ipar itu dari tahun berapa nih? Dari kakak ipar sebelum 2011. Itu tadinya cuma ya untuk jajanan hari raya gitu aja. Terus ada orang yang minat, saya tolong dong dibikinin, saya tanggulin dibikinin gitu. Makanya terus kenapa enggak kita coba untuk dijual gitu loh. Berarti sebelumnya itu belum dipasarkan benar-benar, cuma hanya untuk khusus kue-kue lebaran. Kue-kue lebaran kalau ada yang pesan gitu dibuatkan kayak gitu. Mulai ide jualan ya 2011 itu, Mbak. 2011 itu benar-benar pure jualan. Ibu 2011 sampai sekarang kan itu konsisten nih Bu ya. Berarti udah lebih dari 12 tahun Ibu jualan kayak gitu. Apa sih yang membuat Ibu tetap pengen terus jualan sampai sekarang? Anaknya kan satu udah gede nih, kayak gitu. Terus Ibu kan juga nggak sendiri, ada suami dan sebagainya. Tapi kenapa sampai sekarang tetap konsisten untuk jualan? Ya di samping untuk ngisi kesibukan, Mbak, biar biar ada pemasukan lah dikit-dikit untuk bantu suami, biar untuk meringankan untuk jajan-jajan anak-anak, biar nggak terlalu menggantungkan karena penghasilan suami yang nggak menentu lah, Mbak. Soalnya bapaknya kan juga serabutan pekerjaannya, enggak bekerja tetap, enggak serabutan juga. Kalau Ibu lihat sekarang nih mungkin ya, untuk ibu-ibu di luar sana mungkin yang sekarang cuma stay di rumah aja gitu ya, di rumah atau gimana, atau tapi punya skill lain gitu loh untuk buat kue dan sebagainya. Mungkin Ibu bisa ngasih saran-saran nih buat ibu-ibu di luar sana nih, biar mencontoh Ibu gitu ya, yang sekarang tuh udah sekitar 12 tahun lamanya eksis di dunia perbagiakan. Jual bagia gitu udah 12 tahun. Kalau buat saya mungkin ya Bu ya, 12 tahun tuh lama. Iya kan Bu? Iya. Tapi nggak kerasa ya Bu? Nggak terasa, Mbak. Apalagi kalau misalnya kemarin gitu. Apalagi kalau misalnya dari usia gitu ya. Kalau orang udah ini kan pasti bosan, males kayak gitu, nggak jualan lagi dan sebagainya. Mungkin Ibu bisa ceritain nih ke ibu-ibu sekitar supaya bisa, yuk kita jualan kayak gitu, dapetin pemasukan sendiri gitu ya mungkin ya.
untuk ibu-ibu semua, marilah kita kalau kita punya keahlian atau punya potensi untuk kita keluarkan marilah kita kita eksplor apa yang kita punya di dalam diri kita, di samping untuk menambah wawasan, menambah pengalaman, kita bisa untuk menambah uang jajan, bisa untuk biaya dapur sedikit lah Mbak. Iya. Gitu loh. Jadi mandiri ya, wanita yang mandiri. Jadi jangan sampai disimpan, apa yang kita punya itu jangan sampai disimpan. Ayo kita keluarkan, kita tunjukkan, ini loh aku bisa. Ini loh aku wanita hebat. Gitu. Dan ini aku bisa bikin ini, aku bisa bikin ini. Jadi tidak harus di kuliner mungkin ya Pak, untuk yang bisa itu untuk menjahit, untuk anyaman. Biasanya kan ada yang tuh bikin anyaman itu untuk itu loh, kayak barang-barang bekas untuk dijadikan apa. Tuh ayo kita. Jadi banyak ya sebenarnya bisnis yang bisa dilakukan ibu-ibu di rumah. Banyak sekali Mbak. Di rumah. Harus daripada nggak harus kita keluar dari rumah itu. Biarpun kita di dalam rumah kita masih bisa bisa terus mendapatkan penghasilan, bisa terus berkembang kayak gitu ya. Sekali, Soalnya kadang itu mikir ya, kalau pekerjaan ibu rumah tangga itu aja udah sulit. Ya kan Bu? Iya, mulai bangun pagi nanti sampai malam tidur nggak ada habisnya. Nyuci, masak dan sebagainya. Belum lagi buat kue kayak gitu. Aduh, tapi pernah nggak sih Ibu keteteran buat kue akhirnya melupakan pekerjaan rumah kayak gitu? Seperti nggak lupa masak kayak gitu dan sebagainya. Pernah nggak Bu? Ya pernah Mbak, kalau gitu pernah. Sampai kelewat loh. Ini kan udah waktunya kok belum nggak punya apa-apa. Nanti kalau anaknya pulang sekolah, apa nanti yang dimakan belum. Tapi kalau dari suami sendiri nge-support nggak Ibu untuk terus berbisnis sampai sekarang? Support Mbak, support sekali. Soalnya ya di samping kita bisa melestarikan budaya kita, kita juga nambah pengalaman lagi. Juga menghasilkan kita itu bisa menghasilkan sedikit, biarpun sedikit tuh bisa menghasilkan uang sendiri. Penting bangga sekali Mbak, bangga gitu. Percuma perjuangan Ibu Kartini. Ibu Kartini 21 April ya, kalau misalnya kita sebagai seorang wanita berhenti sebagai ibu rumah tangga aja kayak gitu, tidak berbisnis atau melanjutkan seperti yang dilakukan sama Ibu saat ini. Yang penting nggak melupakan kodrat sebagai ibu. Bener banget. Sebagai ibu dan istri. Ibu, istri, pebisnis. Ibu, istri dan juga penghasil ya. Benar. Ibu, kan Ibu ini terkait dengan bisnis tradisional banget gitu kan. Kenapa dirasa kalau saat ini kita tetap harus mempertahankan makanan-makanan tradisional Ibu? Karena kan kalau dilihat sekarang anak-anak muda gitu ya, sukanya jajanan ciki-ciki, jajanan micin-micin, jajanan yang udah modern gitu kan. Kalau misalnya dipikir untuk tetap terus melaju, pasti kan harus ini kan bisnisnya seperti itu. Tapi kenapa sih kita harus tetap mempertahankan bisnis tradisional? Ya itu Mbak, di samping kita harus melestarikan budaya kita ya. Kalau jajanan gini mungkin lebih sehat mungkin. Nggak ada bahan pengawet. Kalau jajanan kayak gitu kan banyak mengandung bahan pengawet, isin yang gimana bisa bikin penyakit lah Mbak. Kalau ini kan kita nggak pernah pakai pemanis buatan untuk pengawet makanan itu ndak, pewarna yang nggak bagus untuk tubuh ndak. Jadi murni aman kayak aman gitu. Sekali untuk dikonsumsi, untuk dicemilin. Apalagi ini udah mau bulan ini ya, udah mau lebaran gitu ya. Jadi teman-teman podcast yang mungkin nonton saat ini bisa banget nih nanti hubungin ibunya, terus bisa
pesan bahagia asli Banyuwangi. Rasanya pasti dijamin. Soalnya udah dari 2011, udah 12 tahun lamanya Ibu berbisnis di dunia perbagiakan, ya kan? Ibu, ada pesan gak sih buat teman-teman UMKM? Saat ini kan UMKM ada yang turun, ada yang mulai bangkit lagi dan sebagainya. Mungkin ketika kedepannya ada permasalahan seperti kemarin, pandemi, mungkin dari Ibu sendiri ada pesan gak sih buat teman-teman UMKM sehingga bisa terus maju, survive? Ya cuma itu pesannya Mbak, kita harus tetap semangat. Mbaknya terus semangat biar biarpun ada pandemi, biar ini yang penting kita semangat aja dah. Tetap semangat, tetap eksis kayak gitu. Wah, luar biasa sekali. Hari ini emang spesial banget ya, kita langsung datang ke rumahnya Ibu secara langsung kayak gitu. Dengan suasana-suasana yang sejuk. Biasanya kita lagi ada di studio podcast gitu kan. Saat ini kita datang ke sini, ada kicauan-kicauan ayam di sekitar dan sebagainya. Jadi suasana desa yang dapat banget kayak gitu. Nah, seperti yang tadi disampaikan sama Ibu, kalau misalnya wanita, apalagi saat ini kita lagi di bulan April di mana ada perjuangan RA Kartini di tanggal 21 April yang nanti akan kita peringati bersama. Jadi sebagai seorang wanita emang sudah dari dulu kodrat kita adalah untuk tetap terus berjuang. Bukan hanya sebagai seorang istri dan seorang ibu seperti yang dilakukan sama Ibu, tapi juga harus bisa menjadi seorang yang bisa membantu keluarga, ya kan Bu? Membantu keuangan keluarga, memberikan atau membantu suaminya untuk mendapatkan penghasilan seperti itu. Luar biasa sekali sih yang dilakukan sama Ibu. Mungkin kedepannya terus diteruskan saja. Doanya aja. Amin. Semoga punya karyawan, punya ini sendiri dan sebagainya. Gitu. Wah, terima kasih Ibu ya hari ini sudah menemani saya di podcast Rumah di Giri, sudah bercerita banyak sama teman-teman UMKM hari ini, bercerita terhadap kepada ibu-ibu, memberikan motivasi kepada ibu-ibu hari ini. Semoga kedepannya ibu-ibu yang ada di sekitar atau teman-teman podcast yang saat ini mungkin masih stay at home atau belum berbisnis, ibu-ibu khususnya ibu-ibu nih bisa memanfaatkan, bisa menjadikan Ibu sebagai inspirasi untuk berbisnis ke depannya. Terima kasih Ibu. Sama-sama, See you ya kan. Oke teman-teman podcast, sekian podcast Rumah de Giri. Saksikan terus podcast Rumah de Giri setiap hari Jumat jam 7 malam di YouTube Rumah de Giri. See you, terima kasih.